Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Fina Valen, NPM 107031641, Fakultas Teknik Prodi Perencanaan Wilayah dan Kota, Universitas Islam Bandung. Saya di sini akan memaparkan tugas akhir saya yang berjudul Studi Kinerja Walkability pada Jalur Pejalan Kaki, Studi Kasus Jalan Haji Muhammad Sani, Kota Tanjung Pinang. Ada pula sistematika penjelasan yang akan saya bahas. Yang pertama itu pendahuluan, lalu ke metode analisis, gambaran umum, lokasi studi, analisis, dan juga terakhir kesimpulan. Latar belakang. Walkability merupakan kondisi di mana suatu lingkungan memiliki kesan ramah lingkungan terhadap pejalan kaki, yang dimana tujuan utamanya merupakan memberikan kenyamanan, keselamatan, keekonomian dalam melakukan perjalanan yang ditempuh dengan berjalan kaki. Kondisi perkotaan yang mayoritas menggunakan transportasi bermotor mengakibatkan meningkatkannya kadar karbon dan emisi di bumi. Kurang mendukungnya sarana umum untuk berjalan kaki menyebabkan kurangnya minat masyarakat untuk membiasakan kegiatan sehari-harinya dengan berjalan kaki. Oleh karena itu, upaya mengurangi jumlah penggunaan kendaraan bermotor yang dapat mengurangi tingkat kadar karbon dan emisi di udara dengan meningkatkan sarana dan fasilitas yang mendukung pejalan kaki dapat meningkatkan minat masyarakat untuk berjalan kaki. Jalan Haji Muhammad Sani memiliki permasalahan berbagai faktor, seperti kurangnya aksesibilitas yang disebabkan jalur pejalan kaki yang kurang lebar, sehingga kapasitas pejalan kaki yang meningkat mengakibatkan pejalan kaki menggunakan badan jalan. Lalu tidak adanya tempat bernaung atau shelter untuk berlindung atau berteduh dari cuaca menyebabkan kurangnya kenyamanan pada jalan dan kurangnya fasilitas seperti kursi jalan yang berfungsi sebagai tempat peristirahatan bagi pejalan kaki. Dapat rumusan masalah pada penelitian ini yaitu bagaimana mengidentifikasi kinerja walkability jalur pejalan kaki di Jalan Haji Muhammad Sani, Kota Tanjung Pinang. Dan juga tujuannya yaitu teridentifikasi kinerja walkability jalur pejalan kaki pada Jalan Haji Muhammad. Terdapat metode pendekatan pada penilaian ini dengan menggunakan variabel aksesibilitas, keamanan, kenyamanan, dan estetika. Sumber data yang diperoleh yaitu data yang diperoleh dari lokasi studi itu berupa data primer. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu dengan kuesioner, observasi, dan dokumentasi. Analisis yang digunakan dalam penelitian ini merupakan Important Performance Analysis atau disebut IPA. Analisis IPA bertujuan mengidentifikasi kinerja dan harapan dari kinerja walkability pada jalur pejalan kaki di Jalan Haji Muhammad Sani, Kota Tanjung Pinang. Analisis ini menghasilkan suatu pemetaan dari nilai kinerja X dan harapan Y. Dari hasil tersebut, maka akan terbentuk matriks yang terdiri dari 4 buah kuadran atau disebut diagram Kartesius. Analisis ini berguna untuk mengetahui tingkat kinerja dan harapan dari kinerja walkability pada jalur pejalan kaki, sehingga akan didapatkan tingkat prioritas penanganan komponen yang harus dikembangkan, baik berupa peningkatan kinerja atau mempertahankan kinerja. Gambaran umum wilayah lokasi studi itu merupakan terdapat di Kota Tanjung Pinang, yang dimana terdapat di Provinsi Kepulauan Riau. Lokasi studi ini terdapat di Kecamatan Tanjung Pinang Barat, tepatnya di Jalan Haji Muhammad Sani. Masuk ke analisis. Analisis dilakukan dengan hasil perolehan data kuesioner yang diperoleh ketika survei. Kuesioner diperoleh dengan menggunakan metode accidental systematic sampling, yang dimana responden diperoleh secara kebetulan. Berikut merupakan hasil yang diperoleh setelah hasil kuesioner dikalikan dengan menggunakan rumus Importance Performance Analysis atau IPA, di mana hasil yang diperoleh memiliki tingkat kesesuaian rata-rata berupa 66,8%. Setelah hasil diperoleh, dimasukkan ke dalam sebuah grafik berupa diagram Kartesius, sehingga memperoleh 4 kuadran, di mana kuadran 1 concentrate here, yang merupakan kuadran yang menunjukkan faktor atau variabel yang penting oleh masyarakat namun tidak terlaksana dengan baik oleh pemerintah. Untuk kuadran 2, keep up the good work, yang dimana menunjukkan faktor atau variabel yang dianggap penting dan memuaskan masyarakat yang sudah dilaksanakan dengan baik oleh pemerintah. Kuadran ketiga yang menunjukkan faktor atau variabel yang dianggap kurang penting oleh masyarakat dan tidak terlaksana baik oleh pemerintah. Dan terakhir ada kuadran keempat, possible overkill, yang menunjukkan variabel yang dianggap kurang penting oleh masyarakat namun dilaksanakan secara berlebihan oleh pemerintah. Hasil dari analisis diperoleh data, sehingga diperoleh hasil
yang merupakan variabel yang perlu diprioritaskan karena kurangnya kinerja dari pemerintah akan tetapi dibutuhkan oleh masyarakat pejalan kaki, yaitu berupa ketersediaan jalur pejalan kaki yang mendukung difabel atau kebutuhan khusus, kebebasan bergerak, akses bagi pengguna kebutuhan khusus, serta ketersediaan fasilitas untuk aktivitas hiburan yang dapat mendukung kegiatan publik yang cukup ramai pada kawasan studi sehingga dapat mendukung dalam meningkatkan faktor kenyamanan, aksesibilitas, keamanan, serta estetika. Sekian pemaparan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.